Tunggu ya, charger laptop. Baterainya habis. Nah, halaman 124 tentang usaha dan energi. Cara mudah memaham usaha dan energi ini, kamu bisa sebut usaha adalah energi adalah usaha. Kenapa? Karena memang satuan mereka sama. Jadi kita bisa mencari usaha dari energi, kita juga bisa mencari menghubungkan energi dan usaha. Sebut aja sama, energi ialah usaha ialah energi. Nah, usaha itu biasanya simbolnya adalah W. Kalau energi itu macam-macam. Nah, usaha itu simbolnya adalah W. Nah, jadi karena usaha ini rumusnya, karena kan tadi usaha adalah energi, sehingga usaha ini adalah bisa resultan gaya dikali jarak perpindahan, bukan jarak dari perpindahan. Bisa juga berupa energi kinetik, bisa juga usaha itu berupa energi potensial, bisa juga usaha itu berupa energi panas atau kalor, bisa juga usaha itu berupa daya dikali dengan waktu. Ini adalah usaha dan energi. Oke. Nah, sip. Jadi usaha ialah energi ialah usaha. Nah, kapan ini berlaku? Ketika ada resultan gaya. Resultan gaya. Tapi gaya-gaya yang segaris. Jadi gaya-gayanya ini tidak semua gaya, tapi gaya yang segaris. Yang segaris. Segaris dengan apa? Segaris dengan perpindahan. Nah, jadi rumus usaha yang pertama adalah resultan gaya dikali S atau perpindahan. Nah, resultan gaya ini kadang melulu gaya F aja. Bisa gaya berat, bisa gaya normal, bisa gaya gesek, bisa gaya apa lagi ya? Tegangan tali, macam-macam. Namanya juga resultan gaya. Tapi gaya yang dipakai cuma gaya yang segaris dan perpindahan saja. S ini kan perpindahannya. Nah, EK ini kapan dipakai? EK ini dipakai ketika nanti di soal itu usaha yang ditanya berupa perubahan kecepatan. V, perubahan kecepatan. Kalau P ini ketika di soal itu yang ditanya usaha tapi kasusnya adalah perubahan ketinggian. Perubahan ketinggian. Nah, kalau Q ini energi panas ya. Energi kalor. Ini bukan energi kalor, energi panas. Karena kan kalor itu adalah energi panas. Nah, pasti di sini nanti perubahan suhu. Jadi energi panas itu didapat antara dua sebenarnya. Jadi energi panas itu didapat bisa dia berubah wujud, bisa perubahan wujud, bilanya perubahan wujud, bisa mencair, bisa menguap. Mencair itu ya melebur ya. Atau perubahan suhu. Perubahan suhu. Jadi tergantung. Nah, perubahan wujud itu biasanya rumusnya Q sama dengan M dikali L. Atau Q sama dengan M dikali U. Apa itu L? L ini adalah kalor lebur. S. L adalah kalor lebur, berarti dia melebur atau mencair. U ini adalah kalor uap, berarti dia menguap. Tapi kalau perubahan suhu, biasanya ada delta T-nya. Nah, karena perubahan suhu, nah, maka Q-nya adalah MC delta T. Nah, delta T inilah yang disebut dengan perubahan suhu. Bisa kenaikan suhu, bisa penurunan suhu. Nah, bisa kenaikan suhu, bisa penurunan suhu. MC delta T. Nah, kalau P kali T ini adalah P ini adalah daya, T ini adalah waktu. Jadi tergantung nanti ya. Jadi kalau Bapak berketerangan P adalah daya, daya ini satuannya adalah watt. Kalau T ini adalah waktu. Satuannya sekon. Nah gitu. Jadi usaha adalah energi. Energi apa aja? Energi kinetik, potensial, panas, atau daya kali waktu. Bisa juga perubahan resultan gaya dikali perubahannya. Perubahan ini yang maksud itu adalah perpindahan. Perpindahan dengan jarak berbeda ya. Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh. Kalau perpindahan ini adalah perubahan posisi dari awal ke akhir. Nah, beda. Walaupun kadang di SMP disamakan. Tapi yang diusahain adalah perubahan posisi atau perpindahan. Jadi kalau posisinya tidak berubah, perpindahannya tidak ada. Walaupun dia bergerak tuh, nah, biasanya kan kembali ke posisi awal. Nah, ini adalah rumus usaha dan energi. Coba kita lihat kasusnya. Langsung ke soalnya. Contoh soalnya.
Oke, kita perbesar kanvasnya dulu ya. Nah, mungkin di paket 3 ini kita ada beberapa kali pertemuan karena supaya lebih mendalam. Kalau satu pertemuan saja tidak akan cukup. Yes, biar hari ini kita bahas 2 soal saja atau 3 soal terserah. Yang pertama dulu soal yang paling sederhana. Kita ambil contoh soal 1. Contoh soal 1. Contoh soal. Di halaman 124 ya. Contoh soal 1 itu halaman 124. Oke. Kita gambarkan dulu. Ada sebuah benda. Oke, ada sebuah benda ditarik dengan gaya F. Sebuah benda ditarik dengan gaya F. Oke, kotak di atas lantai ya kan. Ini lantainya kasar atau licin sih? Oh, dia tidak dikasih tahu, berarti dia licin. Artinya gaya geseknya diabaikan. Diberi gaya F. Oke, kita beri gaya F. Arahnya ke sini. Nah, ini. Oke. Nah, nilai F-nya adalah berapa ya dia nilai F-nya? 40 Newton ya kan? 40 Newton. 40 Newton. Ini adalah gaya tarikannya. Benda memiliki massa 2 kilo ya. 10 kilo. Nah, tentukan usahanya sehingga benda berpindah ya, bukan jarak tapi perpindahan. Dia berpindah, berubah posisinya ke sini, anggaplah ke sini, posisi bendanya sejauh berapa meter itu? Sejauh 4 meter. Nah, 4 meter. Oke. Sebelum kita menghitung usahanya, nah kita lihat dulu, ini apa sih yang mempengaruhi benda itu berpindah. Nah, jadi gitu ya. Usaha itu kan tadi ada berapa macam? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk ini kan 5 aja. Ada resultan gaya dikali perpindahan, ada energi kinetik kalau ada kecepatannya, ada energi potensial kalau ada perubahan ketinggiannya, ada energi panas kalau memang di situ ada perubahan suhu atau perubahan wujud, ada juga daya dikali waktu, tergantung yang diketahui. Karena ternyata di soal ini yang diketahui adalah gaya-gaya. Artinya kan ada resultan gaya di situ. Ada beberapa macam gaya menyebabkan terjadinya perpindahan, ya kan? Pada kasus ini kan ada beberapa gaya yang mempengaruhi sehingga terjadilah perpindahan. Berarti yang dimaksud usahanya adalah resultan gaya dikali perpindahan. Berarti yang kita pakai rumusnya adalah yang ini. Nah, yang ini. Jadi tergantung kasus. Nah, di sini di sini dia berpindah sejauh 4 meter. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih gaya-gaya yang mempengaruhi pada benda ini atau resultan gaya-gaya. Nah, kemarin sudah aku jelaskan gaya-gaya yang bisa dipakai dalam hukum Newton atau mungkin macam-macam gaya. Nah, yang pertama dulu ya, setiap benda yang memiliki massa, ini kan ada massanya, ya kan, 10 kilo, berarti dia memiliki gaya berat yang letaknya di pusat benda dan arahnya ke bawah. Selalu ada ya. Selama benda itu memiliki massa, maka ada W. W ini bukan usaha, tapi adalah gaya berat. Rumusnya adalah M kali G, yang arahnya selalu ke bawah. Nah, ya kan, berarti kalau masanya 10 kilo, gravitasi bumi kan 10, ya kan? Berarti 100 Newton. Ini adalah gaya berat. Semua benda yang memiliki massa pasti ada beratnya, yang arahnya selalu ke bawah, bekerja di pusat benda. Selanjutnya, karena di sini ada persentuhan antara permukaan benda dengan lantai, nah sepanjang ini, maka ada gaya kontak atau gaya normal, yang arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Ini adalah gaya normal, N. Nah, nilai gaya normal pada kasus ini tidak W, tapi macam-macam. Ada tambahannya. Tapi kita tidak membahas gaya normalnya karena dia berpindahnya ke samping, bukan ke vertikal. Kalau dia berpindah secara vertikal, maka kita bahas gaya normalnya. Cuman kan kita lihat ini, benda ini berpindahnya secara horizontal ke samping. Nah, sehingga kita cari gaya-gaya yang segaris dan perpindahannya saja. Oke, sekarang kita dimensikan untuk gaya F ini. Kenapa harus kita dimensikan? Karena memang gaya F ini dia seperti ini menariknya, tidak segaris dan perpindahan benda. Nah, jadi harus kita dimensikan ke samping kanan dan ke samping kiri, ke samping atas.
Nah, ke samping sini 1. Ini adalah dimensi dari apa ini? Ini adalah dimensi dari F terhadap sumbu X. Kita ganti misalnya warna merah, atau jangan warna hijau saja. Nah, ini adalah dimensi gaya F terhadap sumbu X. Jadi kita beri keterangan ini adalah Fx. Nah, dan yang ini adalah nah ini adalah gaya area apa namanya? Dimensi gaya terhadap sumbu y. Fy. Nah, ternyata F ini membentuk sudut berapa derajat? 30 derajat terhadap sumbu X. Ternyata di sini dia 30 derajatnya. Nah, lihat ada berapa gaya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 gaya. Ada F, ada Fx, ada Fy, ada N, ada W. Tapi yang kita pakai, coba kita lihat tadi rumusnya sigma F dikali S, ya kan? Sigma F adalah resultan gaya, ada berapa gaya tadi? Ada 5 gaya. Tapi gaya-gayanya apa? Gaya-gaya yang segaris saja. Gaya yang segaris saja dan perpindahan. Segaris. Segaris itu boleh searah, boleh beda arah. Kalau kita lihat, gaya-gaya yang segaris ada Fx saja. Ini saja segaris dan perpindahan, ya kan? Yang F ini tidak segaris karena arah tarikannya ke sini, sedang benda berpindahnya ke samping kanan. Fy apalagi, N juga, dan W juga tidak segaris dia. Jadi yang segaris cuma Fx. Nah, sekarang kita cari nilai Fx-nya. Masih ingat ini adalah resultan vektor namanya? Nah, nilai Fx, nilai Fy. Fx ini bila bisa bernilai sin, bisa bernilai cos. Nah, kita lihat sudutnya. Sudutnya adalah 30 terhadap sumbu X, ya kan? Nah, 30 ini atau sudutnya ini persis di samping garis Fx. Nah, Bapak ulang, sudutnya ini persis di samping garis Fx, sehingga nilai Fx-nya adalah F dikali cos 30. Nah, maka kalau di sini sudah cos, maka Fy-nya adalah bernilai sin. Nah, ketika sudutnya di sini. Tapi seandainya kita ganti ya, seandainya kita ganti sudutnya di sini. Ini kita memakai sini sudutnya misalnya 60 derajat. Nah, kalau kita memakai sudut 60 derajat, misal dengan sudutnya sama dengan 60 derajat. Berarti kan sudutnya terhadap sumbu y ya kan? Nah, maka nilai fx dan nilai fy-nya, nah lihat ini sumbunya kan sudutnya kan terhadap sumbu y atau terhadap garis fy. Maka yang di samping sudut adalah garis fy. Nah, maka yang cos adalah fy. Nah, gitu. Nah, kalau di sini sudah cos, maka di sininya adalah sin. Kalau kita menggunakan sudut 60. Tapi kalau kita menggunakan sudut 30 seperti di soal, maka di samping sudut 30 adalah fx, maka fx lah yang cos. Karena cos itu sami itu artinya samping bagi miring. Siapa di samping sudut adalah cos. Di samping sudut 30 adalah fx. Maka kalau kita menggunakan sudut 30, yang cosnya adalah fx. Tapi kalau kita menggunakan sudut 60, di samping sudut 60 adalah fy, maka yang cosnya adalah fy. Paham ya? Kita gunanya ini ya. Kita gunanya ini sesuai soal. Oke, sekarang kita cari usahanya, maka rumus usaha yang kita pakai adalah resultan gaya dikali dengan perpindahan. Nah, resultan gaya di sini gaya-gaya yang segaris dan perpindahan saja ya kan, tadi sudah Bapak beri keterangan gaya-gaya yang dipakai cuma gaya-gaya yang segaris dan perpindahan saja. Nah, coba kita lihat gaya yang segaris dan perpindahan cuma apa tadi? Fx-nya saja ya kan. Yang segaris dan perpindahan cuma Fx saja. Fy-nya tidak segaris, N juga tidak segaris, W juga tidak segaris, F-nya ini pun tidak segaris. Oke, sehingga nilainya adalah Fx dikali dengan perpindahan atau S. Fx-nya adalah F, cos 30, perpindahannya adalah 4 meter ya kan. Sekarang kita masukkan F-nya 40 Newton, cos 30-nya adalah setengah akar 3, dikali perpindahannya adalah berapa itu perpindahannya? 4 meter. Ya kan? Nah, maka jawabannya adalah 80 akar 3 Joule. Nah, inilah jawabannya. Di situ jawabannya 80 Joule. Kenapa di situ 80 Joule? Mungkin tipe ya, mungkin tipe. Maksudnya sudutnya tuh mungkin bisa terhadap Y. Tapi ini yang benar. Yang di buku itu kuncinya salah karena memang sudutnya terhadap sumbu X. Jadi ini yang benar.
Paham ya? Kalau nggak paham, tanyakan aja dulu. Tidak sulit kok. Kenapa tadi kita menggunakan rumus usaha adalah sigma F dikali S? Karena memang di sini yang menyebabkan benda itu mengalami perpindahan adalah gaya. Seandainya nanti yang di sini adalah perubahan kecepatan, maka kita pakai energi kinetik. Atau misalnya di sini nanti perubahan ketinggian, maka yang kita pakai adalah energi potensial. Energi kinetik, masih ingat rumusnya? Energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Kalau energi potensial rumusnya adalah m kali g kali h. Tergantung yang diketahui. Kalau Q, berarti dia perubahan wujud atau perubahan suhu. Perubahan wujud itu bisa Q, M kali L, atau M kali U. Bilanya perubahan wujudnya adalah mencair atau melebur, berarti kita pakai M kali L, karena memang L ini adalah kalor lebur air, es. Tapi kalau dia menguap, maka kita pakai M kali U, karena memang U ini adalah kalor uap air. M adalah massa yang berubah wujudnya. Tapi kalau dia perubahan suhu, kita pakai delta T. MC delta T. Tergantung lah intinya gitu. Kalau PT ini kan daya dikali waktu. Bisa ya? Ini soal yang pertama. Coba kita contoh lagi soal yang kedua. Oke. Nah, kita contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini lebih ribet sedikit karena memang gayanya ada banyak. Coba kita lihat. Jadi kalau kita sudah paham tentang macam-macam gaya, ya ketika ada soal seperti ini gampang. Jadi intinya kalau kamu belajar tentang kinematika gerak atau hukum Newton, kamu harus paham gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Oke. Ada balok, seperti biasa ada balok di atas bidang datar. Ternyata bidang datarnya kasar, ya kan? Ada kasar kayak itu. Oh, tidak ada gesekan. Berarti licin. Oke, ada beberapa gaya yang bekerja di sistem ini. Yang pertama ada gaya F1 ke arahnya ke kiri, ya kan? Ada F1 ke sini arahnya. Oke. Perkecil dulu. Ada F1, nilainya adalah 35 Newton, arahnya ke kiri. Habis itu ada F2, arahnya ke samping kanan atas. Oke, kita gambar lagi. Ada F2, seperti tadi. Berarti kan seperti tadi harus kita dimensikan. Nah, ini ada F2. Nilainya adalah berapa itu? 100 Newton. Nah, jadi harus kita dimensikan. Karena ketika ada gaya yang miring seperti ini, dia tidak terhadap sumbu X, juga tidak terhadap sumbu Y, maka harus kita dimensikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, ini adalah dimensi terhadap sumbu X. Kita bisa ganti warna hijau aja. Oke. Dan ini terhadap sumbu Y. Nah, sekarang kita beri keterangan. Ini tadi adalah F2 terhadap sumbu X, dan ini adalah arah F2 terhadap sumbu Y. Coba kita lihat sudutnya di mana. Ternyata sudutnya membentuk sudut terhadap sumbu X. Nah, sudutnya adalah 53, ya kan? Nah, maka karena sudutnya ini terhadap sumbu X, maka yang cos adalah F2X. Kalau sudutnya terhadap sumbu Y di sini, maka yang cos adalah F2Y. Paham ya? Seperti yang soal sebelumnya tadi. Oke, benda memiliki massa sebesar 10 kilo. Setiap benda yang memiliki massa, berarti dia memiliki gaya berat, ya kan? Yang letaknya bekerjanya di pusat benda dan arahnya ke bawah. Nah, ini adalah gaya berat benda. Kalau massanya adalah 10 kilo, maka beratnya adalah 100 Newton, ya kan? Karena gaya berat itu adalah M kali G. Dan ada juga gaya normal yang bekerja sepanjang persentuhan permukaan benda dengan lantai. Nah, ini adalah gaya normal sepanjang ini. Nah, arahnya adalah tegak lurus bidang sentuh. Ini adalah N. Nah, ternyata benda ini berpindah sejauh 8 meter. Oke, dia berpindah ke samping. Nah, tapi kita nggak tahu nih, dia berpindah atau samping kanan atau samping kiri. Nah, tergantung nanti
besar tarikan samping kanan dan samping kirinya. Yang jelas dia berpindah sejauh 8 meter. Bagaimana kita mengetahui dia berpindah ke samping kanan atau samping kiri? Kita bandingkan gayanya. Yang lebih besar arah ke kanan sih atau arah ke kiri? Bagi orang naik tambang ya, kayak orang tarik tambang. Nah, siapa yang lebih besar? Apakah dia ke kanannya lebih besar atau ke kiri yang lebih besar? Siapa yang lebih besar, ke situlah dia arah perpindahnya. Oke, kita cari dulu F2X dan F2Y. Sekarang kita lihat F2X dan F2Y. Karena sudutnya di samping garis X, berarti F2X-nya lah yang cos. Ya kan? Maka kalau X-nya sudah cos, berarti F2Y-nya adalah sin. Nah, sekarang kalau kita teruskan nilainya, F2 nilainya 100, cos 53 itu adalah 0,6, ya kan? Sin 53 ini adalah 0,8. Nah, kalau kita teruskan, oke, kalau kita teruskan nilainya berarti F2X nilainya adalah 60, F2Y adalah 80 Newton. Nah ini. Oke, sekarang kita bandingkan. Coba kalian bandingkan antara F2X dan F2Y. Bukan, F2X dengan F1. F2X arahnya ke kanan, F1 arahnya ke kiri. Ya kan? Nah, coba kita lihat. Yang menarik ke kanan nilainya 60, yang menarik ke kiri nilainya 35. Berarti kan arah perpindahannya mengikuti tarikannya lebih besar. Berarti ke kanan. Nah, jadi berpindahnya ke sini. Sejauh 8 meter. Karena lebih besar yang ke kanan. Ke kanan ini kan F2X nilainya adalah 60. Nah, sedangkan ke kiri nilainya adalah F1 35. Besar ke kanan. Oke, sekarang kita lihat usahanya. Nah, kita lihat usahanya. Rumus usaha apa tadi? Rumus usaha adalah sigma F dikali dengan perpindahan. Nah, jadi sigma F dikali dengan perpindahan. Ini adalah rumus usahanya. Oke. Kenapa tadi kita pakai sigma F dikali S? Karena memang pada kasus ini, dia yang menyebabkan benda itu berpindah adalah gaya. Bukan perubahan kecepatan, di sini juga bukan perubahan ketinggian yang dipakainya, juga bukan energi panas, atau baik itu perubahan wujud atau perubahan suhu, juga bukan daya kali waktu. Nah, jadi kita pakai resultan gaya dikali dengan perpindahan. Ingat tadi ya, Bapak tekankan kembali, apa itu sigma F? Sigma F adalah resultan gaya. Nah, yang apa? Yang segaris saja dengan perpindahan. Nah, itu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan resultan gayanya. Nah, coba kita lihat karena dia berpindahnya ke samping kanan, ya kan? Atau berpindah secara horizontal, ya kan? Ini berpindah secara horizontal. Ini secara horizontal perpindahannya atau mendatar, maka kita lihat gaya-gaya yang horizontal yang mendatar. Berarti isinya adalah F2X dan F1. Ya kan? Berarti isinya adalah F2X dengan F1. Yang searah perpindahan itu positif, yang berlawanan perpindahan itu negatif. Nah, karena dia berpindahnya mengikuti yang lebih besar atau F2X, berarti ke kanan berpindahnya, maka F2X lah yang positif. F1-nya negatif. Sehingga sigma F ini isinya adalah F2X dikurang F1. Karena F2X inilah yang segaris, searah dengan perpindahan. Yang searah dengan perpindahan. Nah, ya kan? Dikali S atau perpindahannya. Paham ya? Ini horizontal ya. Berarti kalau kita teruskan, F2X ini nilainya adalah 60. Nah, dikurang F1-nya adalah 35. Dikali perpindahannya adalah 8. Oke, kalau kita teruskan, 60 kurang 35 adalah 25. Dikali dengan 8. Maka usaha yang dibutuhkan suatu macam-macam gaya di sini untuk berpindah sejauh 8 meter adalah 400 Joule. Ya kan? Sesuai soal 400 Joule. Nah, inilah usahanya. 400 Joule. Tapi ya, ini terhadap mendatar atau horizontal. Karena memang dia berpindah secara horizontal. Maka gaya-gaya yang dipakai adalah sigma F-nya adalah F2X dan F1.
Gitu. Coba bayangkan seandainya dia berpindah secara vertikal. Oke, coba seandainya dia berpindah secara vertikal, ya ini seandainya ya. Gaya-gaya yang di mana sih yang dipakai? Nah, oke, kita beri partisi dulu. Sampai sini ditanyakan dulu. Kenapa sigma F dikali S? Karena memang tadi kan gaya, ya kan, yang mempengaruhi perpindahan. Yang kedua, kenapa isinya adalah F2X dikurang F1? Karena kan yang dimaksud sigma F-nya adalah segaris perpindahan, ya kan? Yang segaris perpindahan karena di berpindahnya secara horizontal, berarti yang gaya-gaya horizontal F2X dengan F1. Tapi kan F2X ini yang positif. Kenapa? Karena memang inilah yang segaris atau searah dengan perpindahan, maka dia positif. F1 kan negatif, karena dia melawan arah. Oke, masih ada 10 menit. Berarti ada teman mau mencet, tunggu ya. Oh, 200 kah? Salah ya? Salah hitung, Bapak. 200 joule. Oke, 200 joule. 25 kali 8, 200 joule ya. Kada fokus. Oke. Nah, sekarang bagaimana seandainya balok berpindah, ini seandainya aja ya, berpindah dalam garis vertikal ke atas. Nah, atau berpindah vertikal ke atas gitu. Nah, berarti ini seandainya ya, tapi kan biasanya soal-soal seperti ini tidak sih, vertikal ke atas, vertikal ke samping, pasti horizontal. Nah, cuman kan seandainya ada soal seperti ini. Di soal itu dikasih tahu dia berpindah secara vertikal ke atas misalnya. Misal aja. Nah, maka rumusnya sama, W sama dengan sigma F kita kali dengan perpindahan, sama rumusnya. Cuman kita cari sigma F ini yang segaris dengan perpindahan secara vertikal ke atas. Kalau kita lihat dari dari gambar ini kan, yang segaris dengan perpindahan secara vertikal, berarti nilainya adalah F2Y, N, dan W. Ya kan? Nah, Bapak ulang, yang vertikal siapa? F2Y, N, dan W. Tapi yang positif siapa? Cari yang searah. Karena berpindahnya ke atas, berarti yang searah adalah N dengan F2Y. Maka yang positif adalah isinya, karena di sini sigma F-nya adalah N ditambah F2Y. Nah, itu yang positif. Yang negatif siapa? W, karena dia berlawan arah. W. Dikali nanti berapa perpindahannya ke atas. W yang ini beda ya. Yang ini usaha. Oke, Bapak ulang. W. Nah, W yang ini, yang ini usaha ya. Bapak ganti W-nya. Bapak bedakan W besar aja. Set. Nah, ini usaha ya, ini gaya berat. Gitu. Bisa ya, ini ketika dia vertikal. Jadi sigma F yang dimaksud adalah resultan gaya-gaya ya, macam-macam gaya yang bekerja pada sistem, tapi yang segaris saja dengan perpindahan. Nah, kalau soal tadi kan dia berpindah secara horizontal, berarti kan yang segaris adalah F2X dengan F1. Tapi kalau yang misalnya seperti ini, karena dia minta soal berpindah secara vertikal ke atas, berarti yang segaris adalah F2Y, W, dan N. Yang searah adalah N dan F2Y, yang W ini berbeda arah. Nah, ini adalah gaya. Nah, kalau ada paham, tanyakan dulu. Cek dulu. Kita sampai di sini aja dulu materi hari ini. Selanjutnya nanti kita masih membahas usaha, tapi pada energi mekanik. Ini lumayan panjang penjelasannya. Nanti kita bahas energi mekanik. Tapi kalau kamu mau tanya, bagaimana sih yang dimaksud dengan usaha dengan menggunakan energi kinetik? Misal gini. Misal seperti ini. Oke. Ini contoh ya, misal ya. Contoh. Nah, ada benda. Dia sudah memiliki kecepatan awal, misalnya 2 meter per sekon, dan arah ke kanan. Setelah itu, diberikan gaya tambahan. Nah, diberikan gaya tambahan sebesar F. Nah, sehingga benda ini tambah laju ke kanan, kecepatannya berubah. Benda ini tadi tambah laju dia ke kanan, kan arah gaya tarikan ke kanan. Awalnya gerak benda ke kanan, diberi gaya lagi ke kanan, akhirnya benda ini
tambah laju. Menjadi kecepatannya menjadi misalnya 10 meter per second. Nah, gitu. Ternyata benda ini memiliki massa misalnya 2 kilo. Nah, pertanyaan berapa usaha? Berapa usahanya? Maksudnya apa sih usahanya ini? Usahanya ini maksudnya adalah usaha untuk merubah benda dengan kecepatan awalnya adalah 2 meter per second menjadi 10 meter per second. Itu yang dimaksud dengan usahanya. Jadi merubah kecepatannya dari kecepatan awalnya sekian menjadi sekian gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan usaha berupa energi kinetik. Kenapa? Karena di sini ada perubahan kecepatan. Bapak ulang, karena ada perubahan kecepatan. Kalau nanti perubahan ketinggian berarti energi potensial. Maka rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Tapi kan karena perubahan kecepatan, jadi caranya kayak ini. Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat. Nah, gitu. Kalau kinetik kan setengah mv kuadrat saja loh. Nah, itu kan ketika V0-nya bernilai 0. Jadi setengah mv kuadrat saja. Tapi kan di sini V0-nya ada, Vt-nya pun ada. Jadi kayak ini caranya. Sehingga kalau kita teruskan, setengah dikali M-nya adalah 2 kilo. Kecepatan akhirnya adalah 10. Jangan lupa dikuadratkan dulu, baru dikurang. Jadi kita kuadratkan dulu. Hanya dikurang. Kecepatan awalnya adalah 2. Nah, sehingga kalau kita teruskan, 10 kuadrat adalah 100. 2 kuadrat adalah 4. Dikali setengah kali 2 berarti kan nilainya adalah 96 Joule. Nah, inilah yang dimaksud dengan usaha dalam energi kinetik. Artinya di sini ada usaha untuk merubah kecepatan benda. Kalau kecepatannya berubah, kalau ketinggian yang berubah adalah energi potensial. Oke, tanyakan dulu sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya nanti kita membahas usaha pada energi mekanik. Nah, paket 3 ini sedikit materinya. Tapi di sini ada hukum gravitasi juga sih. Gaya gravitasi. Oke, tanyakan dulu sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kalau tidak ada ditanyakan, kita akhiri ya. Tanyakan? Masih ada yang belum paham? Nanti Bapak share materi sama videonya. Oke. Paham ya? Good. Oke. Thank you sudah masuk di room Bapak. Tunggu ya Bapak screenshot dulu. Karena memang harus ada bukti. Oke. Bisa ya? Oke. Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Thank you sudah masuk di room Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.